Coba bayangkan skenario ini. Ini hari Minggu malam, jam 9 malam. Lu baru aja pulang dari kafe kekinian atau baru balik dari staycation singkat yang lu klaim sebagai healing. Lu rebahan di kasur, meluruskan pinggang lu yang pegal, terus tiba-tiba ada perasaan aneh yang pelan-pelan nyusup ke dada lu. Rasa cemas yang mengikat, dada sesak, dan pikiran yang tiba-tiba berisik. Lu sadar beberapa jam lagi adalah hari Senin. Pernah gak sih lu terbangun di hari Senin pagi, natap langit-langit kamar sambil nahan napas, terus nanya ke diri sendiri, gue ini sebenarnya lagi menata masa depan atau cuman lagi membunuh diri gue sendiri secara perlahan lewat rutinitas? Sekarang jujur aja sama gue, berapa banyak dari lu yang kerja banting tulang dari Senin sampai Jumat, meremas seluruh energi dan pikiran lu, ngumpulin sisa gaji cuman buat dibelanjain healing di akhir pekan. Tapi pas hari Minggu malam, lu kena Sunday scaries atau alias panic attack karena besok harus balik lagi ke neraka yang sama. Siklusnya selalu berulang dan makin gila. Kita kerja keras biar bisa healing, tapi ternyata kita healing cuman biar badan kita nggak ambruk saat balik kerja. HP di charge biar bisa dipakai lagi, tapi mental lu di charge cuman buat dirusak lagi di hari Senin. Pertanyaannya, kapan lingkaran setan ini selesai? Atau jangan-jangan kita sendiri yang memilih untuk terjebak di dalamnya karena nggak punya pilihan lain? Di video kali ini, kita bakal bedah tuntas fakta di lapangan, psikologi di balik jebakan hustle culture, dan gimana industri modern mengubah rasa lelah lu jadi komoditas bisnis. Tonton video ini sampai habis karena apa yang bakal kita bahas mungkin bakal bikin lu tertampar kenyataan. Mari kita bicara fakta dan realita di lapangan dulu. Dulu istilah healing itu punya makna yang sangat berat dan sakral banget. Itu adalah proses pemulihan dari trauma psikologis yang dalam. Butuh waktu, butuh refleksi, butuh konseling, dan butuh keberanian buat menghadapi luka di masa lalu. Tapi coba kita lihat healing zaman sekarang. Maknanya mengalami inflasi yang kebangetan. Capek dikit karena revisi, healing. Dimarahin atasan karena kinerjanya turun, healing. Baru kerja 2 hari di minggu ini langsung nge-tweet butuh healing. Tapi sadar nggak lu, kapitalisme zaman now itu cerdasnya luar biasa. Mereka membaca keresahan generasi kita. Mereka tahu generasi muda zaman sekarang adalah generasi paling lelah secara mental, paling cemas akan masa depan, dan paling kesepian. Akhirnya apa? Rasa lelah lu dijual balik ke lu sendiri. Mereka menciptakan narasi manis yang dibungkus dengan kalimat-kalimat yang memanjakan ego lu. Lu udah kerja keras minggu ini, lu berhak dapat self-reward. Money can buy happiness kok. Buruan check out, kerja keras, main lebih keras. Padahal kalau kita bongkar secara jujur, apa yang lu lakukan itu bukan menyembuhkan luka atau menyelesaikan akar masalah pekerjaan lu sendiri. Lu cuman lagi numpang nge-charge baterai doang. Lu bayar 50.000 buat segelas kopi manis yang gulanya tinggi banget. Lu bayar 1 atau 2 juta buat staycation semalam cuman buat tidur di kasur hotel yang beda spray doang. Cuman buat membeli rasa aman palsu selama beberapa jam. Lu foto, lu unggah di Instagram story dengan caption escape from reality. Biar apa? Biar kelihatan keren lah dan bahagia di mata orang lain. Tapi pas koper lu bongkar, pas lu check out dari hotel, realitanya apa? Masalah pekerjaan lu nggak ada satupun yang selesai. Yang ada, beban finansial lu makin berat karena saldo tabungan lu yang justru makin selesai. Lalu kenapa kita bisa sepasrah ini masuk ke dalam lingkaran setan? Kenapa susah banget buat keluar? Jawabannya ada di kultur masyarakat kita sekarang, yaitu hustle culture dan toksisitas pencapaian. Zaman sekarang, kalau lu nggak sibuk, lu dianggap gak punya ambisi. Kalau hari libur lu pakai buat gak ngapa-ngapain di kamar, lu bakal ngerasa bersalah banget karena merasa tidak produktif. Ada ketakutan kolektif yang ditanamkan ke kepala kita bahwa kita harus sukses secepat mungkin. Umur 25 tahun harus punya tabungan sekian ratus juta, harus punya aset, harus bisa jalan-jalan ke luar negeri. Akhirnya, apa yang terjadi? Kita memaksa fisik dan otak kita bekerja melebihi kapasitas desain aslinya. Kita menukar jam tidur, menukar kesehatan pencernaan kita dengan asam lambung yang naik tiap hari, menukar hubungan dengan keluarga demi angka di rekening yang sebenarnya numpang lewat doang.
Terus ketika badan lu udah ngasih sinyal darurat, leher kaku, kepala pusing, emosi gampang meledak, lu sebut itu waktunya healing. Secara analisis psikologi dan sosiologi, ini miris banget. Healing yang lu lakuin saat ini bukan bentuk kasih sayang ke diri sendiri, melainkan cuman maintenance atau produksi milik perusahaan aja. Lu itu persis banget kayak mesin di pabrik. Mesin kalau dipakai terus-menerus bakal panas dan aus. Supervisor pabrik bakal ngasih oli, mendinginkan mesin sebentar, bukan karena mereka peduli sama kesehatan si mesin, tapi biar mesin itu nggak meledak dan bisa dipakai kerja lagi besok pagi. Lu ngeluarin uang buat message, buat jalan-jalan, buat makan enak, itu semua cuman oli. Biar lu nggak gila, biar lu nggak resign, dan biar lu tetap bisa menghasilkan output buat tempat lu kerja. Tragis kan? Coba renungkan kalimat yang mau gue omongin ini. Geser dulu semua gangguan di sekitar lu dan dengarkan baik-baik. Kalau misalnya seluruh gaji dan energi lu habis cuman buat memulihkan diri dari tekanan pekerjaan lu sendiri, artinya lu nggak lagi mencari penghidupan. Lu cuman lagi membayar biaya untuk terus bekerja. Nyesek gak? Tapi itulah kenyataannya. Banyak dari kita yang sebenarnya benci setengah mati sama pekerjaan kita sekarang. Lingkungannya toksik, atasannya yang gak punya jiwa empati, jobless-nya yang makin tidak manusiawi. Tapi kenapa lu gak keluar? Jawabannya sederhana banget. Gaya hidup lu udah mengunci leher lu sendiri. Gara-gara lu terbiasa healing mahal untuk mengobati stres kerja, biaya hidup lu membengkak. Lu butuh standar healing yang makin hari makin mahal karena stres lu makin tinggi. Dulu, dilentrengin es teh pinggir jalan aja udah cukup banget. Sekarang harus kopi 60.000. Dulu, main ke rumah temen aja udah cukup. Sekarang harus terbang keluar kota. Akhirnya apa? Lu terjebak dalam perangkap. Lu butuh kerjaan itu buat membiayai gaya hidup healing lu. Dan lu butuh healing itu karena tekanan dari kerjaan lu. It's never ending loop. Kita kerja keras buat beli barang-barang yang gak terlalu kita butuhkan sebenarnya. Cuman buat mengesankan orang-orang di media sosial yang bahkan gak peduli sama kita, demi menutupi rasa hampa di dalam dada kita sendiri. Terus sekarang solusinya apa? Apakah setelah nonton video ini, lu harus langsung nulis surat resign besok pagi tanpa persiapan? Jelas enggak. Kita harus realistis. Tagihan, cicilan, dan kebutuhan dapur nggak bisa dibayar pakai prinsip idealis. Tapi lu bisa mulai mengambil kendali atas hidup lu lewat 3 langkah ini. Pertama, pahami perbedaan antara healing dan pelarian. Healing yang sejati itu nggak selalu butuh gesek kartu kredit. Healing sejati itu bisa dalam bentuk yang gratis tapi berat, tidur tepat waktu, menetapkan batas boundaries atau batasan yang tegas antara jam kerja dan jam pribadi, dan punya keberanian buat bilang enggak saat lu dibebani kerjaan di luar kapasitas jam kerja lu. Yang kedua, evaluasi dan turunkan gaya hidup. Jangan sampai lu terpaksa bertahan di tempat kerja yang pelan-pelan merusak kesehatan mental lu sendiri. Cuman gara-gara lu harus menanggung gengsi gaya hidup healing lu yang kemahalan. Potong pengeluaran yang gak penting. Bebaskan diri lu dari beban finansial, biar lu punya posisi tawar saat mau pindah kerja. Dan yang ketiga, cari identitas di luar pekerjaan. Ingat ini baik-baik ya, lu adalah manusia biasa, bukan judul jabatan di kartu nama kantor lu sendiri. Pekerjaan lu cuman alat buat bertahan hidup, bukan totalitas dari identitas hidup lu. Cari hobi yang bener-bener bikin lu bahagia tanpa perlu lu pamerkan ke media sosial. Jadi, kerja itu emang penting banget guys buat menyambung hidup kita semua. Tapi jangan sampai seluruh hidup lu cuma dihabiskan buat menyambung kerja. Satu pertanyaan terakhir dari gue yang harus lu jawab di hati lu masing-masing. Atau bisa lu tulis di kolom komentar di bawah ya. Apakah selama ini lu beneran lagi menikmati jalan hidup lu sendiri? Atau lu cuman lagi menunda kelelahan sampai badan lu sendiri yang memaksa buat berhenti? Gue tunggu ya pendapat jujurnya di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!